Hai semuanya, para penonton setia dan penikmat vlog kita. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kalian tetap semangat ya untuk hari ini. Yuk, perkenalan diri dulu kali ya. Halo semuanya, aku Jessica. Aku Laura. Dan halo, aku Laras, selamat menyaksikan semuanya. Laras, kamu lagi ngapain? Enggak, lagi scroll sosmed aja nih. Oh gitu, kamu tahu tidak sih berita tentang kelainan genetik gitu? Contohnya seperti albino. Memangnya itu kelainan apa ya? Itu loh, kelainan genetika yang disebabkan oleh mutasi gen yang berpengaruh dalam produksi melanin. Memang kelainannya seperti apa sih? Kamu tidak tahu ya? Ini aku punya beritanya. Kita tonton bersama saja yuk. Yuk kita tonton. Satu dari 20.000 orang dapat mengembangkan kelainan albino di Eropa dan Amerika Utara. Satu dari 3.000 orang juga dapat menularkan kelainan ini di Afrika. Dan juga kelainan ini terjadi di Indonesia. Satu dari 177 orang di Indonesia, tepatnya di Provinsi Jawa Barat, juga dapat menurunkan gen albino ini. Kelainan albino ini dibawa oleh gen yang bersifat resesif. Bisa dari anak yang lahir dari kedua orang tua albino atau orang tua membawa gen albino. Jika seorang normal menikah dengan seorang penderita albino, maka mereka akan memiliki keturunan 25% normal, 50% carrier, dan 25% albino. Di Indonesia, terdapat juga yang terkena kelainan albino. Salah satunya di daerah Garut yang diberi nama Kampung Albino. Di Kampung Albino yang terdapat di Kampung Ciburuy, 9 orang memiliki kulit putih dan rambut putih. Penduduk Ciburuy yang terkena kelainan albino sekitar 1:1178 atau 1 albino di antara 178 orang normal. Di sini paling banyak sampai ada yang menyebut kampung kami ini kampung bule. Keberadaan warga yang berkulit albino sudah ada sejak zaman Kerajaan Pajajaran. Di era globalisasi, di mana perkembangan iptek sudah sangat berkembang, khususnya dalam bidang kesehatan, setiap manusia memungkinkan untuk menghasilkan keturunan yang beragam, salah satunya seperti kelainan albino. Seorang yang memiliki gen albino dapat memungkinkan keturunannya juga albino. Selain itu, orang yang terkena albino pasti sudah memiliki gejala dan dampaknya. Sehingga orang yang terkena albino dapat memeriksa supaya memastikan apakah keturunannya mengalami kelainan yang sama. Albinisme tidak dapat dicegah. Bila Anda menderita albinisme atau memiliki riwayat albinisme di dalam keluarga, sebaiknya berkonsultasilah dulu dengan dokter saat merencanakan kehamilan. Tujuannya adalah untuk mengetahui resiko albinisme diturunkan kepada anak yang akan Anda kandung. Keturunan genetika ini tidak dapat disembuhkan, namun dapat kita hentikan penurunannya dengan melihat persilangannya. Misalkan, orang yang menderita albino menikah dengan orang yang normal, maka kemungkinan keturunannya 50% albino dan 50% carrier. Kalian lagi pada ngapain nih? Ini kita lagi nonton berita tentang kelainan genetika albino. Tapi kira-kira gejalanya apa ya? Jadi tuh, gejalanya lumayan banget nih.
ada penurunan fungsi penglihatan, terus ada juga mata sensitif, mata juling, rabun dekat, dan juga kebutaan. Tadi kamu bilang penderita albino itu tidak dapat memproduksi melanin, sehingga kulit mereka sangat sensitif terhadap cahaya ya. Nah, iya, bener tuh Ras. Dengar-dengar, penderitanya memungkinkan untuk mengalami komplikasi albino, seperti gangguan penglihatan dan kanker kulit. Tapi memangnya kasus albino di setiap negara ada apa saja? Apakah banyak yang terkena penyakit albino tersebut? Jadi tuh ya, menurut data WHO, kasus albinisme di bagian Eropa dan juga di Amerika Utara diperkirakan mencapai 1 dari 20.000 orang. Nah, sedangkan untuk di sub-Sahara Afrika yang bervariasi dari 1 per 5.000 orang sampai 1 per 15.000 orang. Di beberapa bagian Afrika bahkan angkanya bisa lebih tinggi, yaitu mencapai 1 dari setiap 3.000 orang. Wah, ternyata sedikit juga ya yang terkena albino. Iya betul, tapi kalian tahu nggak sih kalau data kasus albino ini nih dapat kita hitung variabel dan nilai variabel acaknya loh. Oh, aku baru tahu tuh. Ternyata itu bisa dihitung. Kalau boleh tahu, seperti apa sih memang cara untuk menghitungnya? Itu sih aku paham. Jadi, variabel acaknya adalah tingkat kasus albinisme tersebut. Kemudian, untuk mencari nilai yang mungkin setiap variabel acaknya itu 1 dari 20.000 orang, 1 per 5.000 sampai 1 per 15.000 orang, 1 dari 177 orang di Provinsi Jawa Barat, dan 1 dari 3.000 orang. Sehingga kita bisa menilai termasuk peroleh dalam nilai diskrit. Berarti kalau dilihat jauh juga ya perbandingannya. Tapi apa kita bisa lihat kemungkinan keturunannya? Bisa itu Ras, bisa. Kita tuh bisa mendeteksinya lebih awal ya. Kita bisa mendeteksinya lebih awal dengan cara memakai teknologi iptek yang bernama paternitas dan juga maternitas. Nah, nanti dari situ jika memakai teknologi itu, kita bisa melihat keturunannya gitu, kemungkinan dari keturunannya. Wah, keren juga ya teknologi zaman sekarang. Kita jadi sangat mudah untuk mencarinya dan mengetahuinya. Iya, by the way, kita tuh juga harus bersyukur karena Tuhan tuh kasih kita semua yang sempurna. Iya dong pastinya Ras. Oh iya, aku tuh pengen ngasih tahu ke kalian berdua sebelum aku lupa. Jadi nanti kita kan akan menikah ya. Jangan sampai kita menikah sesama anggota terdekat, kerabat dekat kita. Karena apa? Supaya kemungkinan keturunan kita tidak akan mendapat kelainan akibat dari kesamaan gen orang tua. Siap. Udah siang banget nih, kita lanjut nongkrong yuk. Kayaknya pembahasan kita terlalu berat banget nih hari ini. Bener banget tuh Jess. Udah hayu, berang-berang bawa coklat, berangkat. Ya sudah, yuk kita langsung saja berangkat.